pembahasan soal nomor 6. Ya, pada soal nomor 6 penekanannya pada jarak baca terjauh atau titik jauh. Nah, titik jauh 250 cm. Artinya ini adalah rabun jauh. Rabun jauh. Ya, itu yang harus kita cermati. Kemudian berikutnya pertanyaannya dalam satuan kuat lensa dioptri. Ya, supaya kita gampang menjawab soal bahwa jangan lupa identifikasi datanya, kemudian kenali, amati apa yang ditanyakan atau yang diinginkan pada soal tersebut ya. Contoh nomor 6 ini artinya materinya pada rabun jauh. Nah, kemudian jawabannya karena rabun jauh maka harus negatif, baik kuat lensa atau jarak fokusnya. Nah, coba kita amati option atau jawaban yang disediakan di soal itu. Yang A 0,3 positif, ini 0,4, yang B positif, yang C juga positif. Nah, yang D negatif dan yang E negatif. Sehingga kalau kita sudah mengenali pertanyaan yang diinginkan soal itu atau jawaban yang diinginkan soal itu akan lebih mudah. Karena kita tahu bahwa jawabannya harus dalam bentuk rabun jauh, artinya baik kuat lensa dan fokusnya harus negatif. Jadi baik kuat lensa atau fokusnya harus negatif. Nah, apa artinya? Yang positif atau option jawaban yang positif sudah kita tidak lihat lagi, karena pasti ini juga salah, ini salah, dan ini juga salah. Nah, sehingga yang mungkin hanya pada jawaban D dan E, sehingga kita mudah memilihnya, karena probabilitasnya yang benar hanya ada 2, di option D atau di option E. Itu teknis atau cara supaya kita lebih mudah menjawab soal dan tidak keliru menjawab jawaban yang benar. Nah, ya karena jawabannya adalah jawaban dalam satu kuat lensa, maka kita harus juga tahu jarak baca terjauh untuk rabun jauh adalah tahingga. Kemudian S aksennya 250 cm. Surat itu harus negatif. Ya. Sebelumnya kita harus cari fokusnya sebelum kita menjawab kuat lensa. Ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk rabun jauh jarak fokusnya itu senilai jarak baca terjauhnya. Saya ulangi, bisa kita mengambil jalan pintas atau mengambil kesimpulan bahwa fokusnya sebenarnya atau jarak fokusnya sebenarnya untuk rabun jauh adalah jarak baca terjauhnya atau sama dengan S aksen. Sebenarnya supaya kita menghemat waktu, sebenarnya kita bisa mengambil cara seperti ini. Ya, ini artinya 250 cm. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang ketika kita buat matematik ini seper tahingga, ini seper 250, sehingga ini 0 sehingga seperti ini kalau kita uraikan. Artinya boleh kita mengambil kesimpulan seperti ini untuk miopi atau rabun jauh supaya kita menghemat waktu. Nah, setelah itu karena pertanyaannya dalam satuan kuat lensa, maka kita buat bersamaan, boleh dalam satuan senti 100 per F. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan nilai fokusnya 250 min 250. Satuannya dioptri. Nah, kita tinggal coret, artinya bisa digunakan 10 dibagi 25, yaitu negatif, ingat pasti negatif 0,4 dioptri. Ya, sehingga
option yang benar ternyata ada di option D, yaitu D, yaitu min 0,4 dioptri. Ya, saya yakin tidak sulit, sangat gampang. Pada intinya kita harus memahami konsep dan memahami apa yang diinginkan oleh soal tersebut, sehingga ketika kita mengerjakan, kita tidak mengerjakan atau tidak menjawab jawaban yang keliru. Ya, berikutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Mari kita bahas soal nomor 7. Ya, pada soal nomor 7 juga sama dengan soal nomor 6, kita harus mengidentifikasi dan mengenali data dan pertanyaan yang diinginkan di soal tersebut. Ya, nomor 7 ini ada reaksi di soal titik dekat, artinya pasti kita bicaranya materinya rabun dekat. Kemudian datanya 120 cm. Kemudian dia hanya bisa melihat pada jarak terdekat 30 katanya, 30 cm. Kemudian pertanyaannya berapa kuat lensanya yang harus dipakai. Ya, seperti soal yang sudah-sudah juga sama, bahwa kita amati jawaban atau option jawaban yang kemungkinan benar. Bahwa kemungkinan yang benar adalah baik fokus dan kuat lensa harus bernilai positif. Artinya option yang bernilai negatif tidak kita hiraukan lagi karena jawabannya adalah jawaban yang salah. Artinya yang negatif seperti option A ini, kemudian B juga dan C juga, berapapun nilainya, maka ini sudah pasti jawaban yang salah. Sehingga jawaban atau probabilitas jawaban yang benar hanya ada pada option D dan option E. Itu yang perlu kita perhatikan, sehingga ketika kita memilih, kita tidak sulit karena ada dua jawaban yang mungkin benar atau dua option saja yang mungkin benar. Yang ini sudah tidak mungkin benar lagi. Ya, kemudian berikutnya kita coba identifikasi bahwa jarak terdekat terdekatnya adalah 120 atau SN-nya. Kemudian dia bisa membaca pada jarak 30. Karena pertanyaannya pertanyaan kuat lensa, maka kita harus jawab dulu jarak fokusnya, yaitu 1/SN ditambah 1/S aksen. Yang ini adalah 120 dan yang ini adalah 1/30. Ini adalah 1/F. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, kita buat samakan penyebutnya 120. Ini dapat 1, ini dapat 4. Sehingga dapatlah 5/120 atau 1/F. Bisa kita perkecil dibagi 5. Dibagi 5. Ini dapat 1 dan ini 24. 1/24 cm. 1/F. Sehingga F-nya atau fokusnya adalah 24 cm. Nah, karena jawabannya dalam jawaban kuat lensa, seperti biasa kita buat 100/24 atau 100/F. 100/24 dalam 1 cm. Dan ini adalah dioptri. Nah, karena jawabannya diperkecil, kita buat coba bagi 2. Ini dapat 50, ini dapat 6. Dapat 12. Ya, ini adalah P. Kemudian kita perkecil lagi. Dibagi dua lagi. Dibagi 2 lagi, ini bagi 2 lagi dapat 25. Ini per
6. Ya, 25/6 jawabannya, dan di option tidak ada. Ya, tidak ada yang nilainya 25/6. Nah, kita kembali memilih option yang mungkin benar, yaitu D dan E. Nah, 25/6 yang mungkin adalah, saya ulangi, 25/6, kita lihat option D dan E. Pertama 2,5, nggak mungkin dapat 2,5. Yang paling mungkin adalah ini, sehingga kita tidak ribet menghitung berapa 25/6, karena yang mungkin adalah ini. Dan sebenarnya memang jawabannya adalah 4,16 dioptri. Itulah cara teknik menjawab angka jawaban yang benar ketika kita melihat option seperti ini. Artinya kita pilih saja yang mungkin, yang mana tidak harus menggunakan kalkulator. 25/6 memang ini dapat 4 lebih, nggak mungkin dapat 2,5, sehingga pasti jawabannya adalah jawaban yang ini. Ya, itu saja pembahasan soal kali ini, dan berikutnya kita akan buat soal latihan soal supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi. Kita lanjutkan dengan soal atau contoh soal latihan yang akan ditulis atau disajikan berikut ini.